Oke, assalamualaikum. Balik lagi bareng gua Seki. Ini cuma jalan-jalan iseng aja sih, Sabtu pagi. Apa ya? Kita mau ngobrol-ngobrol aja sih. Ngobrolin apa enaknya ya? Apa ya? Gimana? Udah berapa minggu kita setelah Lebaran ya? 2 minggu ya. Kira-kira udah mulai rame apa enggak ya Jakarta ya? Di tempat kalian itu gimana? Gue bingung soalnya. Nih gue sekalian ngetes mic nih ya. Ngetes mic kira-kira bisa apa enggak dipakai, soalnya pas kemarin gue baru beli mic clip on terus sama converter micro USB gitu. Micro USB to female jack 3,5, tapi ternyata pas dipakai di kamera gua nihil, sama sekali nggak bisa pak. Gua nggak tahu kenapa, karena mungkin nggak support atau apa. Jadi ya udah, terus gue pakai cara lain nih. Cara lainnya gue clip onnya tetap gue pakai, tapi gue pasangnya di HP. Jadi gue sekalian ngerekam kamera di sini, gue juga ngerekam suara di HP. Jadi ntar pas apa ya, pas sudah mulai masuk proses editing, suara sama video gue satuin gitu. Tapi gue nggak tahu nih bisa apa enggak ya, soalnya ini gue baru nyoba-nyoba nyambi bikin video di sini, ngerekam di sini jalan sambil kita ngobrol-ngobrol. Jadi gimana ya? Pokoknya sih intinya ini gue pisah audio sama video. Mungkin nanti prosesnya gue kasih tahu ya. Tapi bukan tapi apa sih? Gue bingung kalau misalkan ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi intinya gue ngerekam kepisah. Pas proses editing nanti gue satuin. Nggak jauh beda sih sama kayak pas video-video gue sebelumnya yang ngedubbing gitu. Tapi kayaknya kalau ngedubbing itu kesannya lebih beda lah daripada langsung ngomong live gini, meskipun cuma dipisah audio. Sekarang kayaknya kita keliling BKT aja ya, BKT yang ada di daerah Marunda, Cakung Cilincing arah Marunda Bekasi itu. Ntar kita muter lagi aja ya, sambil ngobrol-ngobrol nggak jelas. Iya ngobrol nggak jelas. Tapi gue bingung mau ngobrol apa. Oh iya, ini aja kita ngobrol gimana make motor kopling. Wah, anjay, motor kopling. Jadi motor itu ada tiga jenis. Kalian udah pada tahu lah ya. Pertama itu ada motor matic, tuh yang kayak di depan tuh motor matic. Terus ada motor transmisi otomatis. Motor transmisi otomatis itu biasanya ada di motor-motor bebek. Jadi tinggal injek persneling, cekrek, langsung pindah gigi otomatis. Dan yang terakhir itu mesin transmisi manual. Transmisi manual kalau kata orang-orang itu kopling yang pakai ini. Jadi gimana sih kalau misalkan kalian mau gimana sih caranya pakai motor kopling? Awalnya gue juga nggak terlalu bisa, tapi karena emang sering make pasti bisa lama-lama. Bisa karena biasa. Iya, bisa karena biasa. Gampangnya itu kalau kalian berhenti sama kalian mau pindah posisi gear, itu kopling kalian pakai. Kayak misalkan mau turunin atau mau naikin, kalian bakal tekan tarik tuas koplingnya. Dan kalau kalian berhenti, nanti kalian bisa lihat lah gimana prinsip kerja atau apa sih, pokoknya cara kerja kopling itu sendiri. Yang gue jelasin itu cara pakainya. Ini kayak kita lagi berhenti kayak gini nih, kopling harus gue tekan karena takut pas emang gimana tiba-tiba berhenti. Di sini gue kan gigi 4, kelihatan nggak ya? Kelihatan sih pasti ya. Gue pengen turunin ke gigi 3 karena posisi kayak gini. Kopling gue iniin. Jadi jalanannya. Pokoknya dari konsep kopling itu sendiri, kalau kalian mau berhenti
Kalau kalian berhenti dan kalian mau oper gigi, kalian kudu main di tarik tuas koplingnya. Selebihnya kalau udah jalan kayak gini kalian lepas aja. Nggak ribet sih. Ntar nanti kita kok kita sih ya. Nanti gua jelasin dulu setelah kita masuk ke BKT. Oke. Nah, ini gue udah di BKT. Jadi semisal kalian baru mulai starter motor kalian, apa yang harus kalian lakukan kalau misalkan pakai motor kopling? Yang harus kalian lakukan ini di posisi N ya. N gue mati lagi. Sorry. Jadi kalian cukup tarik tuas koplingnya. Terus pelan-pelan kalian injek persnelingnya. Diinjek ya. Diinjek, ini masuk posisi gigi 1. Buat kalau mau lepasnya, kalian lepas handle kopling dan tarik gas pelan-pelan. Handle kopling dan motor bakal jalan. Buat masuk ke, ini kan masih gigi 1 nih ya. Buat masuk ke gigi 2 kayak biasa, pokoknya tiap kalian mau berhenti, tiap kalian berhenti dan mau oper gigi, kopling tetap kalian mainin, harus kalian mainin. Jadi ini gue udah masuk gigi 2. Tarik tuas koplingnya, terus engkol. Di engkol pokoknya dinaikin gitu. Itu naik ke gigi selanjutnya. Jadi posisi gear di motor kopling itu ada bentuknya kan, kalau misal motor bebek itu ada gigi 1, 2, 3, 4 dan muter ke N lagi. Nah kalau kopling itu beda, dia nggak ada sistem rotasi gear, jadi cuma gigi pertama, gigi 1, terus lanjut ke N dan lanjut ke 2, ke 3 dan seterusnya. Gue nggak tahu kenapa kayak gitu. Jadi tiap motor kopling itu beda-beda. Ada yang handle-nya cuma satu handle, ada yang macam kayak motor gigi gitu, motor bebek. Jadi ada, kalian bisa injek handle belakangnya, bukan handle sih jatuhnya, bisa injek tuas belakang atau enggak itu buat oper gigi. Pokoknya kalau untuk kalian mau masuk gigi 1 di motor kopling, itu kalian harus injek koplingnya, injek kopling begini dong. Injek tuasnya, diinjek, itu kalian masuk gigi 1. Sisanya kalian harus ngengkol. Kalau kalian motor kopling kalian itu macam kayak motor bebek, kalian bisa injek tuasnya, bisa injek itunya ke belakang. Itu terus untuk gigi 1 aja kalian harus injek. Terus sisa selanjutnya kalian harus ngengkol, naikin posisi itunya. Pokoknya handle-nya dia harus ditaikin gitu. Dan apalagi ya, gue mau bahas apa lagi pokoknya ya. Iya, jalanannya jelek banget. Kadang gue suka buyar kalau ngobrol kayak gini nih. Gue bingung makanya nggak make. Gue sih udah gue konsepin, gue mau bahas kopling-koplingan, tapi nyusun materinya gue bingung. Simpelnya, kalian bakal bisa kok karena kalian udah biasa-biasa. Gue juga awal-awal pakai kopling suka berhenti kalau pas di posisi macet, karena gue masih belum biasa mainin koplingnya itu. Nah, saran gue coba kalian pakai yang kopling, tuas kopling itu berat. Motor gue tuas kopling ini berat banget. Jadi mungkin kalau udah kayak bodybuilder itu jari gue udah berotot kali ini. Intinya sih begitu. Nah, untuk kalau posisi kalian dari gigi 1 ke gigi 2 itu kalian harus tarik kopling lagi. Tarik tuasnya itu harus full tarik, ngengkol. Full ngengkol ke atas. Karena kalau misalkan kalian setengah-setengah itu bakal dari 1 ke N, bakal masuk ke gigi N netral. Jadi ya harus nginjek lagi 2. Pokoknya sih kalian apalin aja, nggak susah sih, emang cuma gigi 1 N dan
seterusnya bakal 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 dan gampang sih intinya. Main kopling itu nggak terlalu susah. Yang penting kalian rajin pakai, sering belajar, karena biasa. Iya, bisa karena biasa. Dan mungkin kali itu aja kali ya. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Apa ya? Buat kalian yang udah ngikutin video-video gua, udah lihat video drum cover gua, pokoknya drum cover atau vlog-vlog gua nggak jelas, thank you. Terus apa ya? Terima kasih juga udah di-subscribe. Biarpun nggak banyak, tapi gua bener itu suka nyoba hal-hal baru. Mulai dari ngedrum sih gue udah lama, cuma bikin konten drum cover itu gue baru sekitar 2 tahunan kemarin. Dan konten ngevlog ini gue karena racun dari anak-anak TKM Motor Club itu pas ke Bandung Januari kemarin. Jadi ada Ruru sama Imam, itu dia ngevlog di sepanjang perjalanan dari dari Bekasi ke Bandung, dan gue mungkin kegaremin ya kegaremin, dan gue jadi kepengen ikutan ngevlog bro. Dan akhirnya dimulailah ngevlog nggak jelas. Dan terima kasih udah ngikutin dari awal video. Terus pokoknya intinya terima kasih udah ngikutin video gua, udah subscribe channel gua, suka nge-like channel gua juga. Kadang kalau ada yang nge-share karena mau nunjukin nih videonya jelek, thank you. Intinya dukung aja terus ya, kasih komen aja, pasti gue balas kok. Gue orangnya gabut, jadi ada komen dikit pasti gue balas. Selama itu gue tahu ada komen. Ya pokoknya thank you udah ngikutin video ini. Mungkin tutorial nggak jelas dari gue tentang main kopling, karena emang ada beberapa orang yang masih bingung gimana sih cara main motor kopling, kok kayaknya ribet banget. Emang nggak ribet pas di pas di macet-macetan main-mainnya, benernya nggak ribet. Kalian pasti bisa dan kalian pasti bakal biasa. Cuma yang emang bikin pusing itu nggak ada yang bikin pusing sih. Intinya emang ya lebih menantang, anjay, lebih menantang goblok. Lebih kelihatan ada effortnya gitu kalau naik motor, nggak cuma ngegas-gas doang. Iya, ini bukan ngejudge ya, bukan ngejudge orang yang demen pakai motor matic gitu. Tapi intinya lebih enak aja kalau kata gua, lebih ada effortnya kalau kalian mau touring itu main tarik ulur kopling, tarik urur. Nah, pokoknya terima kasih dah. Ini perjalanan gabut gua di hari Sabtu. Besok gua mau ngetrip lagi ke. Dan thank you udah ngikutin video gua. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, share, komen, blog. Jangan di blog. Intinya thank you. Dan gua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai helm sebelum tidur. Dadah.